Buku adalah jendela dunia. Itu adalah sebuah kata mutiara yang masih terngiang di telinga saya. Ketika kita menjadikan buku itu sebagai jendela dunia, maka kita akan bisa mendapat banyak pengetahuan dari hasil membaca buku itu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, budaya baca kini semakin luntur. Banyak orang beralasan tidak punya waktu untuk membaca karena kesibukan dan tuntutan pekerjaan. Padahal, kalau kita mau, di setiap kesempatan dan dimanapun kita berada, tetap ada waktu untuk membaca. Seperti misalnya di rumah makan. Di saat kita sedang menunggu pesanan tiba, kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk membaca. Seperti halnya yang ada di rumah makan Kambing Guling Aprilia. Di sana disediakan buku-buku bacaan yang bisa kita pilih sebagai bacaan kita sambil menunggu makan kita disiapkan. Lumayanlah waktu 5-10 menit kita membaca akan dapat banyak insight dari buku yang kita baca. Dan kita bisa menuliskan apa-apa yang penting dari bacaan tersebut. Tips dari rumah makan Kambing Guling Aprilia ini patut kita berikan apresiasi. Jadi dengan menyediakan bahan-bahan buku bacaan seperti ini bisa membantu program dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Wonogiri untuk meningkatkan budaya baca di kalangan masyarakat. Seandainya setiap rumah makan yang ada di Wonogiri mau mencontoh apa yang telah dilakukan oleh rumah makan Kambing Guling Aprilia, maka akan semakin banyak masyarakat yang terfasilitasi untuk bisa membaca. Jadi masyarakat tidak harus membaca itu di sebuah perpustakaan, tapi bisa di setiap rumah makan yang ada di Wonogiri. Dan ini sangat membantu program pemerintah, terutama dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk meningkatkan budaya membaca di kalangan masyarakat. Di era teknologi seperti sekarang, budaya baca tergantikan dengan digitalisasi. Dan ini juga tidak kalah pentingnya, karena dengan literasi digital, masyarakat akan lebih dimudahkan untuk membaca di mana saja dan kapanpun berada. Karena dengan digital tinggal klik, semua informasi bisa didapatkan oleh masyarakat. Dan hal ini menjadi sebuah tren di masa digital. Nah, ternyata sangat mudah kan kita meluangkan waktu untuk membaca, sambil menunggu makan pun kita tetap bisa untuk membaca. Selain kita membaca di sebuah rumah makan, sambil dalam perjalanan pun kita juga bisa melakukan aktivitas membaca. Seperti yang pernah saya alami waktu saya naik sebuah Grab atau transportasi online, ternyata driver itu menyediakan buku bacaan di dalam jok mobilnya. Dan saya sangat tertarik untuk memilih satu buah buku, yaitu tentang Ikigai, yaitu sebuah buku bacaan yang bersumber dari kehidupan masyarakat di Jepang. Dalam waktu perjalanan yang kurang lebih 20 menit, saya bisa menghabiskan separuh buku yang saya baca. Dan saya ambil insight-insight yang terbaik dalam buku itu untuk saya jadikan sebagai pengalaman dalam hidup saya. Beberapa tulisan penting dalam buku itu kemudian saya foto dengan kamera HP saya, lalu saya simpan di galeri. Kemudian saya simpan lagi di Facebook supaya tidak hilang. Alhamdulillah tulisan-tulisan yang sangat positif itu menjadi penyemangat hidup saya dan saya semakin semangat menjalani kehidupan, terutama untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu saya. Ketika saya mengunjungi sebuah perpustakaan di Kabupaten Semarang, saya sangat bersyukur karena melihat beberapa anak muda yang mau menghampiri perpustakaan tersebut. Perpustakaan itu sangat unik dan sangat menarik perhatian banyak orang, sehingga banyaklah pemuda yang mau singgah di situ. Juga waktu saya mengunjungi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, banyak sekali generasi muda yang masuk di dalam perpustakaan tersebut. Saya sebagai generasi tua merasa bangga dan terharu. Ternyata masih banyak anak muda yang mau meluangkan waktu untuk melakukan budaya membaca. Dan semoga anak-anak ini menjadi
penerus generasi bangsa yang gemar membaca untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.